Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sehat semuanya? Masih semangat ya? Kemarin sampai hadis ke berapa? Ketiga. Ya, sekarang hadis ke 4. Wa an Umar. Ya. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah dulu, kita kirimkan Fatihah untuk keluarga kita. Apa? Wa an Umar. Halaman 24. Ya. Halaman 24. Ya, sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah dulu untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, sanak famili kerabat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan untuk beliau semua yang di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat dan kesehatan untuk belajar, untuk mengaji di pondok pesantren Ma'rifatul Ilmi yang tercinta ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila hadratil khawadihi min abil wasalin wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in ulama'in wasannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadratin khususan al-imam al-muhaddits Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketemu? Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi. Yang belum tahu harokatnya diharokatin tuh. Aqwaman wa yad'u bihi akharina. Wa an Umar bin Al-Khattab, dari sahabat Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Sahabat Nabi. Apa? Apalagi selain sahabat Nabi? Khalifah. Biasa disebut Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Jadi ada suatu kisah. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal. Kemudian Islam belum punya pemimpin. Kemudian Umar bin Khattab lah ditunjuk. Lalu orang muslim itu, umat muslim, umat mukmin memanggil Umar bin Khattab, ya khulafar rasyidin. Beliau kesal, beliau marah, nggak mau dipanggil khulafar rasyidin, nggak mau dipanggil khalifatur rasul, nggak mau.
Umar bin Khattab tuh. Kata beliau, Khalifatul Rasul hanyalah Abu Bakar gitu, Abu Bakar bin Siddiq. Lalu ada yang manggil, ya Amirul Mukminin. Apa Amirul Mukminin artinya? Pemimpin orang mukmin. Amir artinya pemimpin. Jadi yang namanya Amir itu pemimpin gitu. Amirul Mukminin, pemimpin orang mukmin. Makanya beliau Sayyidina Umar bin Khattab dipanggil Amirul Mukminin julukannya. Buat pengetahuan aja ini. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Siapa yang bersabda? Nabi Muhammad. Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat mengangkat derajat beberapa golongan manusia bihadzal kitabi, dengan kalam ini. Maksudnya dengan Al-Qur'an. Jadi Allah mengangkat derajat beberapa manusia dikarenakan oleh Al-Qur'an. Halo. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat manusia dikarenakan oleh Al-Qur'an. Jadi nggak ada manusia bisa ngangkat derajatnya sendiri di mata Allah, dengan sendirinya nggak ada. Karena itu dengan bantuan dari Al-Qur'an maka diangkatlah derajatnya. Dan semua manusia itu di mata Allah semua sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Jadi orang yang istilahnya sering membaca Al-Quran, sering mengkaji Al-Quran, maka dengan sendirinya dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan diberikan kekayaan, dengan diberikan kemasyhuran, dengan diberikan suatu karismatik gitu. Aqwaman wa yad'u bihi akharina, dan merendahkan derajat golongan lainnya. Apa maksudnya? Jadi karena dengan golongan orang-orang yang membaca Al-Quran diangkat derajatnya oleh Allah, maka orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, tidak mengkaji Al-Quran, dia apa? Kecepatan. Kelambatan. Ya udah, saya ulangi lagi. Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat manusia. Ya, mengangkat derajat manusia dikarenakan dengan Al-Qur'an. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya manusia dikarenakan oleh Al-Qur'an. Wa yadh'u bihi akharina, dan merendahkan derajat golongan lainnya. Jadi manusia itu intinya gini. Manusia itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah dikarenakan oleh Al-Qur'an. Jadi orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, orang yang tidak pernah mengkaji Al-Quran, maka tidak pernah dan tidak akan pernah Allah mengangkat derajatnya. Dan kelihatan kalau orang yang sering baca Quran mukanya itu pasti cerah. Kalau di sini ada yang gelap gitu, ya. Kalau ada yang gelap di sini, Husen. Kalau ada yang gelap gitu. Enggak. Husen cerah, Husen putih. Husen tuh putih, cerah. Hatinya bercahaya. Amin. Gitu. Ya, Husen. Jadi kalau misalnya ada orang, kita ngelihatnya nih, kok kayaknya nggak enak buat dilihat gitu ya. Itu tandanya Allah nggak mengangkat derajatnya. Gitu. Jadi tandanya orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, dia di saat dipandang oleh
orang lain itu enak gitu dilihatnya. Nah, lanjut hadis rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Lanjut hadis selanjutnya. Wan Abi Amamatal Al-Bahiliyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wa an Abi Umamah Al-Bahiliyya ya. Dari sahabat Abi Umamah. Sahabat nih, Abi Umamah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Qala, berkata, siapa yang berkata? Abi Umamah, bukan Ustaz Patah. Abi Umamah ini. Ya. Jadi yang berkata Abi Umamah. Apa kata Abi Umamah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Abi Umamah mendengar. Sami'tu, saya telah mendengar. Yang namanya mendengar ada di tempat enggak? Hah? Yang namanya mendengar itu ada di tempat enggak? Iya, berarti ini sahabat. Orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah disebut sahabat. Orang yang bertemu dengan sahabat disebut tabi'in. Baterainya habis. Nah, jadi orang yang bertemu sahabat disebut tabi'in gitu. Biar tahu nih, yang bertemu dengan Rasulullah disebut sahabat. Yang bertemu dengan sahabat disebut yang bertemu dengan tabi'in. Siapa? Tabi'in. Nah, lanjut. Apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'ana. Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai juru syafaat bagi pembacanya. Kata Nabi begitu. Bacalah Al-Quran. Karena dia akan datang, karena Al-Quran akan datang di saat hari kiamat nanti, di padang mahsyar itu, sebagai juru penyelamat, syafaat bagi pembacanya. Jadi nggak ada ruginya orang yang baca Quran tuh. Jadi nanti nih, misal siapa? Adit. Dia rajin baca Quran. Tiap pagi, tiap siang, tiap sore, tiap malam baca Quran terus. Nanti di hari kiamat dia akan dicari oleh Al-Quran. Gitu. Jadi Al-Quran di hari kiamat nanti itu akan mencari siapa pembacanya. Buat diberikan pertolongan. Diberikan pertolongan di hari kiamat. Jadi aslinya misalnya nih. Aslinya nih dia masuk neraka. Tapi karena dia rajin baca Quran. Dia diangkat oleh Quran. Masuk ke dalam surga. Enak gak tuh? Enak kan? Makanya rajin-rajin baca Al-Quran. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Lanjut. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnataini rajuli
atahullahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari wa rajuli atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahari. Nah, wa an Ibni Umar, dari Ibni Umar, anaknya Umar. Jadi ini nih anaknya Umar bin Khattab, namanya di sini Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Nah, jadi Umar punya anak, Khalifah Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah. Ya. Makanya disebut Ibni Umar, anaknya Pak Umar. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la hasada illa fitnataini. Jadi artinya ini tidak bisa kita sebagai manusia iri hati. Ya. La hasada illa fitnataini. Tidak bisa kita sebagai manusia untuk iri hati kecuali kepada dua orang. Nah, jadi manusia tidak bisa iri kepada dua orang. Siapa aja nih? Husein? Bukan. Siapa nih dua nih? Ferry. Nggak boleh. Jadi manusia nggak boleh, nggak bisa iri hati kepada dua orang ini. Siapa kata Rasulullah? Rajuli atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Yang pertama, kepada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang Al-Qur'an. Nah, pengetahuan tentang Al-Quran dan dia mengamalkannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Orang yang pertama nih, kita nggak boleh iri sama orang yang diberikan oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran dan orang tersebut mengamalkan apa yang diberikan oleh Allah sepanjang malam dan sepanjang siang. Ini orang yang pertama. Dan orang kedua siapa? Wa rajuli atahullahu mala fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahari. Dan orang yang kedua adalah orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah harta. Kemudian ia menafkahkannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadi kita nggak boleh iri kalau ada orang yang sering ngasih sedekah gitu, nggak boleh iri. Nggak boleh. Misal Melan ngasih duit terus ke Surahman 20.000, 20.000. Terus kamu iri, kok saya nggak dikasih sih? Gitu. Atau sosokan nih, sombong nih, Melan nih ngasih duit mulu, kayak banyak duit aja gitu kan? Nggak boleh begitu. Jadi kata Nabi begitu, kita itu sebagai manusia nggak boleh iri kepada dua orang tadi. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran dan mengamalkan apa yang dipelajarinya dalam Al-Quran sepanjang malam dan sepanjang siang. Dan orang yang kedua adalah orang yang diberikan anugerah oleh Allah harta, kemudian menafkahkan harta tersebut sepanjang siang dan sepanjang malam. Paham sampai sini? Nggak boleh iri sama dua orang tadi, nggak boleh. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Satu lagi ya, masih lama ya azannya ya? Oh iya masih lama azannya.
Ya, 2 hadis lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warawaina aydon min riwayatin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la hasada illa fitnataini rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulin atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Nah, ini beda lagi konteksnya nih. Beda lagi kata-katanya. Kalau tadi kan dari Ibnu Umar, anaknya Khalifah Umar bin Khattab. Kalau ini dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. La hasada illa fitnataini. Tidak boleh iri manusia kepada 2 orang ini. Apa katanya? Rajulin atahullahu mala fasallatahu ala halakati fi haqqin. Yakni kepada orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian dia membelanjakannya dalam keperluan yang benar gitu. Jadi nih, misalnya ada orang punya harta, dia beli keperluannya dengan benar, tidak asal-asalan, tidak asal beli, tidak asal comot. Dan kita ngelihatnya, kita nggak boleh iri, nggak boleh. Dan ini suatu ajaran juga buat kita para santri nih. Kalau dikasih harta, dikasih uang gitu oleh orang tua kalian, itu harus dibelanjakan dengan benar. Jangan buat beli udut. Ya. Jangan buat beli udut. Kalau dikasih duit sama orang tua jangan buat beli udut. Beli buku buat dibaca. Ya. Ya, Deden ya. Den. Ya, Den ya. Ya, jadi kalau dikasih uang dibelanjakan dengan benar. Dimanfaatkan. Kalau bisa ditabung buat nikah. Kalau bisa. Usaha dulu dong. Ya. Dah, lanjut. Wa rajulun atahullahu hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan orang yang kedua adalah yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hikmah atau ilmu. Ya. Suatu ilmu. Kemudian dia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya. Jadi misalnya nih, kamu di kelas, halo, kamu di kelas ada teman kamu yang pinter banget, kamu iri akan kepintarannya dia. Salah kamu kalau kamu iri. Seharusnya kamu mendekati dia, bukan buat minta contekan, buat belajar. Jangan buat minta contekan. Gitu. Jangan buat minta contekan, buat belajar. Siapa yang biasanya begitu tuh? Husein lagi ya. Astagfirullah. Alwi, Cogan. Ya. Jadi kata Ibnu Mas'ud konteksnya beda lagi. Kita nggak boleh iri sama 2 orang, yaitu orang yang membelanjakan hartanya dengan benar, dan yang kedua orang yang pintar kemudian memutuskan untuk mengajarkan ilmunya yang sudah dia dapat. Gitu.
mengamalkannya pula. Satu hadis lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanat wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dah. Wan Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat nih ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala. Siapa yang berkata? Hah? Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Apa artinya? Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Nah, jadi kalau ada orang membaca kitab Allah, membaca Quran, satu huruf saja, mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, sedangkan satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan. Tuh. Banyak nggak tuh? Banyak nggak? Satu huruf dapat satu kebaikan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan. Banyak nggak tuh? Nah, terus. La aqulu alif lam mim harfun. Misalnya di sini diumpamakan alif lam mim gitu. Alif lam mim. Ini berapa huruf? 3. Jadi alif lam mim enggak dihitung 1. Dihitung 3. La aqulu, tidak dikatakan alif lam mim, kalimat alif lam mim harfun, satu huruf. Bal, akan tetapi, alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi ada 3 alif lam mim, 3 huruf. 3 huruf udah dapat 3 kebaikan. 3 kebaikan dibalas dengan 30 kebaikan. Kamu baca Al-Fatihah udah dapat berapa kebaikan itu? Udah banyak itu. Dari bismillah, bismi 1 2 3 3 30. Allahi, alif lam lam ha, berapa? 4. 40 tambah 30 berapa? Hah? 70. Ar-Rahmani, alif lam ro, ha mim nun, ha mim nun, berapa? 6. 60. 70 tambah 60 berapa? 100? 110? Oh ya. Ar-Rahimi, 1 alif lam ro ha mim, ha ya mim, 6 tambah 60 lagi berapa itu? Itu baru bismillahnya aja, belum 1 Al-Fatihah. Makanya jangan pernah meremehkan surat Al-Fatihah. Halo? Jadi di saat misalnya nih, mohon bantuan suratul Fatihah untuk saya, untuk keluarga saya yang sedang kena musibah. Jangan pelit.
Jadi kalau lagi misalnya setiap malam Jumat baca Yasin, kan sebelumnya baca Fatihah dulu tuh. Baca, jangan diam, jangan malah main-main. Kalau kamu bukan malah nggak ikut baca, rugi kamu. Kenapa rugi? Karena di setiap huruf-hurufnya itu ada 10 kebaikan gitu. Ini berapa nih? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh ya, tadi lupa. Ini diriwayati oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Dan beliau berkata bahwasanya ini hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hasan dan sahih gitu. Jadi udah hasan juga sahih. Jadi enggak diragukan lagi hadis ini. Benar keadaannya, kebenarannya. Ya kita angkat tangan kita dulu buat baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa zidna tilawata wa ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma al-Qur'an, Allahumma al-Qur'an, Allahumma al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.